Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Ibu dosen Alfiatul Maulida yang kami hormati, teman-temanku mahasiswa yang kami cintai dan sangat luar biasa. Kenapa kami bilang luar biasa? Karena banyak teman-teman yang memilih untuk menjadi kaum rebahan, tapi teman-teman di sini memilih untuk belajar. Nah, baiklah, di sini kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah pasar modal. Di sini kami akan belajar bersama, yaitu tentang bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang go public. Nah, baiklah teman-teman, untuk 7 menit sampai 10 menit ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan materi kita atau tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana perusahaan menjadi perusahaan go public. Nah, untuk itu kami harap teman-teman yang melihat video ini jangan sampai di skip, tonton terus sampai habis karena setiap detik di dalam video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai perusahaan go public, nah di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Julian Farrell Al-Haris dengan NIM 2019-008-249 sebagai pemateri yang pertama. Kemudian yang kedua Dimas Tri Kurniawan dengan NIM 2019-008-259 sebagai pemateri yang kedua dan juga moderator. Kemudian yang ketiga Esther Lian dengan NIM 2019-008-264 sebagai pemateri yang ketiga, dan yang terakhir yaitu Laili Rahmawati dengan NIM 2019-008-270 sebagai pemateri yang terakhir atau pemateri yang keempat. Nah, jadi itu tadi pengenalan singkat dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana perusahaan menjadi go public, bagaimana prosesnya, dan juga selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita pada kesempatan kali ini. Maka dari itu kita simak baik-baik ya teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Julian Farrell Al-Haris, NIM 2019-008-249. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sih go public. Go public yaitu penawaran saham perusahaan kepada publik atau suatu kegiatan pengubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui proses penawaran saham ke masyarakat umum. Menurut istilah pasar modal, perusahaan go public disebut sebagai perusahaan IPO atau Initial Public Offering, yaitu perusahaan yang telah melakukan penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih alasan perusahaan melakukan go public. Ada 3 alasan. Yang pertama yaitu perusahaan butuh modal tambahan. Dengan memperjualbelikan saham kepada publik, perusahaan akan mendapatkan dana tambahan atau modal dari investor. Tentu saja, suntikan modal ini bisa didapatkan secara percuma dengan menjual saham tanpa harus mengajukan pinjaman kepada bank yang sejatinya akan menimbulkan bunga atau utang yang cukup tinggi. Biasanya, hal inilah yang mendasari perusahaan untuk IPO. Apa berarti perusahaan IPO kekurangan uang? Tidak. Biasanya perusahaan sudah memiliki rencana jangka panjang untuk melakukan ekspansi dan memperluas jaringan konsumen atau jangkauan produksinya. Selanjutnya yang kedua, peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang IPO biasanya akan langsung melejit sehingga tingkat popularitas perusahaan meningkat. Dengan ini maka likuiditas perusahaan pun juga akan meningkat. Selain akan lebih populer, perusahaan yang go public dipercaya bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa depan sehingga nantinya nilai saham perusahaan pun juga akan naik. Yang ketiga, potensi pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Diakui oleh perusahaan yang IPO bahwa proses IPO sangat membantu pertumbuhan perusahaan dengan lebih cepat. Dana penjualan saham ini juga bisa dipergunakan secara maksimal untuk mengembangkan bisnis atau ekspansi sehingga rencana perusahaan untuk berkembang bisa direalisasikan dengan lebih cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat IPO atau Initial Public Offering. Yang pertama, perluasan usaha. Supaya usahanya lebih besar, untuk itu perlu dana yang besar lah. Pengambilan dana besar itu diambil dari pasar modal. Jadi tujuan mengumpulkan dana itu untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuat produk baru, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua, memperbaiki atau optimalisasi struktur keuangan dan permodalan.
Yang ketiga, menimbulkan rasa kepemilikan atau sense of belonging. Yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme manajemen. Yang keenam, meningkatkan company image dan company value. Yang ketujuh, perusahaan akan lebih transparan dan mengadopsi good corporate governance. Dan yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha. Perkenalkan, nama saya Dimas Tri Kurniawan, NIM 2019-008259 sebagai pemateri yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi dari IPO. Nah, sebelum berbicara mengenai konsekuensi dari IPO, saya akan menjelaskan ulang tentang apa sih itu IPO. Nah, jadi IPO sendiri, teman kami tadi sudah menjelaskan tentang apa itu IPO, definisi IPO secara jelas. Namun di sini saya akan berbicara ulang mengenai IPO. Nah, IPO sendiri adalah singkatan dari Initial Public Offering atau sering dikenal dengan sistem tawar-menawar saham. IPO memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, khususnya bidang promosi. Nah, meskipun menawarkan banyak manfaat, tapi perusahaan juga harus siap atas jumlah konsekuensi yang ditimbulkan dari aksi go public. Konsekuensi tersebut diantaranya di sini ada 4 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, sharing kepemilikan. Persentase kepemilikan berkurang. Maksudnya adalah kepemilikannya tidak dikuasai lagi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kewajiban pelaporan. Jadi wajib melaporkan ke OJK secara kontinu, tahunan, setengah tahun, ataupun triwulan. Kemudian yang ketiga, keputusan atau kebijakan harus memperhatikan kepentingan publik atau good corporate governance. Karena sekarang ini sudah investor publik, investor luar, maka kebijakan-kebijakan tidak boleh hanya memperhitungkan kepentingan internal. Saya beri contoh dari aspek keluarga atau pemegang saham lama. Kemudian yang keempat yaitu harus mengikuti peraturan-peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia, termasuk aspek keterbukaan. Meskipun ada beberapa konsekuensi yang ditimbulkan, namun peraturan yang berlaku di pasar modal dinilai sudah cukup untuk mengatasi kekhawatiran pemilik perusahaan. Konsekuensi yang dibebankan ini bukan berarti memberatkan. Semua bertujuan untuk menjalankan kewajiban yang memang sudah disepakati bersama. Dengan menjalankan proses IPO dengan baik, maka tidak mungkin lagi perusahaan Anda dapat masuk dalam seleksi Bursa Efek Indonesia, bahkan berada di papan atas Bursa Efek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dokumen utama IPO. Nah, jadi jika perusahaan ingin melakukan go public atau IPO, tentu ada dokumen-dokumen penting yang harus disiapkan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, penjelasan tentang perseroan atau sejarah kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan juga operasional, yaitu menjelaskan tentang sejarah kegiatan usahanya apa, bagaimana gambaran umum kinerja keuangan, dan juga operasionalnya. Kemudian penjelasan tentang rencana IPO atau tujuan IPO, jumlah saham, dan profesi penunjang, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah kita jelaskan dana IPO itu digunakan untuk apa, dijelaskan tujuannya untuk apa, jumlah sahamnya berapa, kemudian profesi penunjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu laporan keuangan audit 3 tahun buku terakhir, termasuk laporan keuangan interim, auditan jika IPO menggunakan data interim. Jika kalian bingung apa itu interim, nah interim itu sendiri adalah istilah Latin dari kata sementara. Jadi sudah jelas ya terkait hal tersebut. Untuk menunjukkan laporan keuangan audit 3 tahun terakhir sebagai salah satu dokumen yang harus disiapkan dalam proses go public IPO. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sterlian, NIM 2019-008264. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu tentang dokumen utama IPO. Poin yang pertama itu legal audit report, yaitu perjanjian-perjanjian terkait, seperti perjanjian penjaminan, emisi, perjanjian, dan perwalian namatan, dan lain-lain. Nah, laporan tentang legal audit ini, perjanjian seperti kepemilikan tanah, gedung, itu harus ada buktinya. Bukti-buktinya itu seperti apa? Anggaran dasar harus ada, penyidikan perusahaan itu seperti apa, yang harus ada. Ini merupakan landasan legal suatu perusahaan. Dan selanjutnya proyeksi keuangan
3 tahun ke depan. Rating yaitu khusus untuk IPO obligasi. Proses registrasi dalam IPO yaitu bagaimana memproses penawaran umum perdana saham yaitu Initial Public Offering atau IPO. Perseroan akan menginspirasikan dokumentasi kepada institusi seperti Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentra Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun proses registrasi dalam IPO itu ada perseroan. Perseroan ini seperti lembaga atau profesi penunjang, ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilaian independen jika ada, serta biro administrasi efek. Dan perseroan ini akan kontak dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia dan KSEI, di mana proses yang harus ditempuh dalam BEI ini seperti registrasi ke BEI, kedua mini exposure dan site visit, perjanjian pendahuluan, pencatatan efek, persetujuan pencatatan efek, listening di Bursa Efek Indonesia. Dan proses yang harus dilakukan dalam KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yaitu registrasi bersifat ekuitas ke KSEI, perjanjian pendaftaran efek di KSEI, perjanjian agen pembayaran. Proses selanjutnya yaitu meminta izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Langkah yang pertama yaitu registrasi pernyataan pendaftaran registrasi 1, yang kedua perubahan dan atau penambahan informasi atas pernyataan pendaftaran registrasi 2, menyampaikan struktur final dalam pernyataan pendaftaran registrasi 3. Dan selanjutnya andai kata itu efektif kemudian dilakukan perdana atau market primer atau IPO. Andai itu efektif kemudian dilakukan pasar perdana atau market primer atau IPO, setelah itu diperdagangkan di BEI di secondary market itu sehingga saham itu tercatat dan diperdagangkan di BEI. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati dengan NIM 2019008270. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang persyaratan pencatatan awal efek. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel terkait dengan syarat-syarat pencatatan awal efek. Kalian dapat melihat serta mengamati sendiri tabel yang kami tampilkan di atas. Untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari tabel tersebut, nah, penjelasan lebih singkatnya atau inti dari tabel tersebut adalah seperti ini. Di saham itu ada dua, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama itu yang perusahaannya itu sudah besar atau sudah terkenal, sedangkan papan pengembangan itu sendiri perusahaan yang menengah atau belum terkenal di halayak masyarakat. Nah, papan utama ini aktiva berwujud bersih itu lebih besar dari 100 miliar, tapi di papan pengembangan itu aktiva bersihnya itu lebih dari 5 miliar. Misalkan nih, sudah semakin besar maka perusahaan tersebut boleh dipindah di papan utama. Di papan utama ini selain aktiva berwujud bersih dari jumlah segitu tadi, minimal pemegang sahamnya pun juga harus minimal itu 1000 pihak, atau artinya dijual di 1000 investor begitu. Nah, di papan pengembangan itu selain syaratnya aktiva bersihnya juga saham minimalnya di atas 500 pihak atau investornya itu juga harus memenuhi 500 orang begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan efek. Yang pertama itu ada penjaminan emisi atau underwriter. Pihak yang membuat kontak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kemudian memenuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua itu mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Nah, kemudian penjaminan emisi ini itu melakukan suatu perjanjian penjaminan itu ada dua. Yang pertama itu full commitment dan yang kedua itu best effort.
Nah, dari skema di atas bisa kita simpulkan bahwa ketika perusahaan telah go public, perusahaan meminta bekerja sama dengan suatu profesi dengan pinjaman emisi. Andai kata perusahaan itu menjual saham kemudian sahamnya terbeli oleh investor, maka penjamin emisi ini tidak melakukan apa-apa. Maksudnya ketika tidak ada yang sahamnya itu tidak laku terjual, contoh ingin menjual 100 lembar sahamnya, ternyata yang dibeli itu cuma 7 juta, sehingga yang 3 juta itu menjadi tanda tanya siapa yang akan membeli. Nah, di sini dijelaskan ada dua skema, yaitu full commitment dan best effort. Nah, yang full commitment itu yang dimaksudkan begini. 3 juta tadi yang tidak laku itu harus dibeli oleh penjamin emisi. Nah, yang kedua itu ada best effort, yang artinya dari 3 juta yang belum terjual tadi oleh masyarakat, maka penjamin emisi ini wajib tuh membeli semampunya. Maksudnya yang 3 juta tadi belum terjual, lalu penjamin emisi itu hanya bisa membeli 2 juta saja, kemudian 1 jutanya itu tidak terjual. Nah, di slide terakhir ini akan membahas mengenai bagaimana sih perusahaan yang sudah melakukan go public. Yang pertama itu berbagi kepemilikan dengan publik. Yang dimaksudkan di sini, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua itu ada kewajiban mematuhi peraturan di pasar modal. Artinya begini, aturan tersebut terkait transparansi atau keterbukaan informasi untuk memastikan nih bahwa seluruh pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasinya. Pemerintah memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang telah melakukan go public yang memenuhi kriteria tertentu terkait kepemilikan sahamnya. Kemudian perusahaan itu akan mendapatkan perhatian dari media dan para analis tentunya. Kemudian produknya, jasanya, dan proyeknya itu akan semakin dikenal dan dipercaya kepada masyarakat. Peluang bisnis dan kerjasama akan semakin terbuka. Kemudian dengan pendanaan melalui go public itu ekspansi usaha menjadi lebih mudah, kemudian cepat, sehingga menunjang pertumbuhan kinerja perusahaan yang berdampak akhirnya pada meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder. Selesai sudah materi yang telah kelompok kami sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana perusahaan menjadi perusahaan go public. Nah, dan semoga materi yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu kami akan menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Thank you.